يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة, kaum muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum, tidak akan sama di antara kalian, man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, bagi orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah dan berperang di jalan Allah sebelum penaklukan kota Mekah. Ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah, mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sesudah Fathul Makkah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing dari mereka mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menyebutkan tentang fadlus sahabah, keutamaan para sahabat. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim, bagi orang-orang fuqara al-muhajirin yang berhijrah, alladziina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari kampung halaman mereka, wa amwalihim min diyarihim wa amwalihim, dan dari harta benda mereka, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, yang mereka mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan darinya, wa yansuruna Allah wa rasulahu, ulaika humus shadiqun, dan mereka, yakni para sahabat, menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur dan benar. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji mereka di dalam ayat yang lainnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian, wahai para sahabat, di dalam umat Islam ini sebagai umat yang wasata, yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi syuhada, menjadi saksi terhadap perbuatan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin, yaitu dan dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. A'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, fiha abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian adalah merupakan kemenangan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan pujian terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang mukminin, yang dimaksud di sini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berjanji setia, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Inilah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat dan ayat yang lainnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahamau bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, asyiddau 'alal kuffari rahamau bainahum, mempunyai sifat keras terhadap orang-orang kafir. Rahamau bainahum, tetapi di antara kaum muslimin mereka berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Yang kamu lihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan ridwannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan tanda-tanda mereka tampak jelas pada muka mereka dari bekas sujudnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabatnya, dan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku
yang meletakkan syariat ini, Al-Khaliq, Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya pada pembahasan pagi hari ini insyaallah taala saya akan membahas, menukilkan dari kitab yang dikarang oleh oleh Syekh Al-Imam Ihsan Ilahi Zahir, salah seorang ulama terbesar, dan beliau termasuk di antara lettingan atau sejajar di dalam menuntut ilmu dengan Al-Allamah Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Adapun tema yang akan saya angkat pada pagi hari ini yaitu tentang Syiah dan Ahlul Bait. Bagaimana Syiah dan bagaimana istirahat Syiah, kebohongan-kebohongan Syiah terhadap penisbatan kepada Ahlul Bait. Adapun pengertian dari Ahlul Bait, pengertian dari Ahlul Bait itu sendiri. Adapun kalimat Ahlul Bait ini adalah kalimat murakkab, kalimat yang tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah Ahlun, dan yang kedua adalah Al-Bait. Berkata sahibul qamus, Ahlul, adapun pengertian secara bahasa, pengertian Ahlun adalah, yang dimaksud dengan Ahlun adalah Ahlul Amr, ulatuhu, walil baiti sukanuhu, walil madhabi man yadinu bihi, walil rajuli zawjatun kahlati, walil nabi sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa banatuhu wa sihruhu Ali radallahu ta'ala anhum aw nisa'uhu warijal alladzina hum alu wa likulli nabiyyin ummatan. Berkata sahibul qamus mengatakan tentang definisi Ahlun, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang kedustaan Syiah yang mereka mengaku mencintai Ahlul Bait, maka kita mengilmui terlebih dahulu bagaimana atau tentang definisi dari Ahlul Bait itu sendiri. Kata sahibul qamus, adapun Ahlul yang dimaksud di sini Ahlul Bait adalah Ahlul Amr ulatu, orang yang mempunyai kekuasaan, walil baiti sukanuhu, dan adapun kalau seandainya disandarkan kepada al-bait, rumah, maka dia berhak untuk menghuni rumah tersebut. Walil madhabi man yadinu bihi, adapun kalau seandainya Ahlun ini dinisbatkan kepada mazhab, adalah orang yang bermazhab dengannya. Adapun kalau seandainya disandarkan kepada salah seorang,
Ya, maka ahlun ini maknanya adalah zaujatu, istrinya dan anak-anaknya. Adapun kalau seandainya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azwajuhu wa banatuhu wa sihruhu Ali radhiyallahu anhu aw nisa'uhu, adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatuhu, dan anak-anaknya, dan menantunya, dan keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi atau pengertian dari ahlun. Qala Zubairi, berkata Imam Zubairi, wal ahlu lil madhab man yadinu bihi wa ya'taqiduhu, wal ahlu lirrajul zawjatuhu wa yadkhul fihi auladuhu. Adapun al-ahl, kalau seandainya disandarkan kepada madhab, adalah seseorang yang bermadhab dengannya. Dan kalau seandainya disandarkan kepada seseorang, maka yang dimaksud dengan ahlun di sini adalah istri dan anak-anaknya beserta keturunannya. Qala Raghib wa tabi'ahu al-Munawi, berkata Ar-Raghib al-Asfahani, ahlul rajul man yajma'u nasab aw dinin aw ma yajri majraha min sina'atin wa baitin wa baladin. Ahlul rajul, ahl, kalimat ahl yang dinisbatkan kepada seseorang, terkumpul di dalamnya, terkandung di dalamnya nasab, ya, nasab keturunan, kemudian agama, kemudian masuk di dalamnya pula daerah dan nisbah. Fa'ahlur rajul man yasma'u wa iyyahum maskan wahid. Adapun ahlur rajul yang dimaksud adalah termasuk di dalamnya seseorang yang berkumpul di dalam satu rumah, keluarga. Qala Ibnu al-Manzur al-Afridi rahimahullah, ahlul madhab man yadinu bihi wa ahlul amr wulatu wa ahlul rajul akhasun nas bihi wa ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa banatuhu wa sihruhu ahli aliyan alaihi salam wa qila nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mansur rahimahullah ta'ala, adapun ahlul madhab adalah orang yang bermadhab dengannya, dan orang ahlul amr adalah penguasanya. Adapun ahlul rajul, keluarga seseorang, adalah orang yang paling dekat dengannya. Dan adapun ahlu bait an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah azwajuhu, istri-istrinya, wa banatuhu, dan anak-anaknya. Masuk pula di dalamnya menantunya, dan juga masuk seluruh keluarganya. Ini saya nukilkan
perkataan ahlul lughah sengaja agar lebih jelas lagi siapa itu ahlul bait, siapa itu ahlul bait yang dimaksud dengan ahlus sunnah dan ahlul bait yang dimaksud oleh golongan Syiah. Kemudian adapun ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah disinggung oleh ahlul lughah. Dan dikatakan oleh para ulama, wa qad ittafaqat kalimatul muslimin ala anna Ali ibn Abi Thalib wa Fatimah wal Hasan wal Husain min ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para kaum muslimin sepakat seluruhnya bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah wal Hasan wal Husain termasuk dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Kata Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man ahlu baitik?" Wahai Rasulullah, siapakah ahlu bait engkau, wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alu Ali, keluarganya Ali, berarti masuk di dalamnya istri beserta anak-anaknya serta keluarganya. Kemudian walu Ja'far, dan keluarganya Ja'far. Masuk di dalamnya istri dan anak-anaknya. Wal Aqil, dan keluarganya Aqil. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Abbas, dan keluarganya Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini definisi ahlul bait menurut ahlus sunnah wal jamaah. Adapun dari kelompok Syiah, mereka maksudkan dari ahlul bait adalah sebatas Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Al-Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka mengkhususkan pengertian memasukkan ahlul bait hanya sebatas Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa Fatimah, dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma Al-Hasan, kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wal Husain, dan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in.
Nah, itu ta'rif Ahlul Bait secara bahasa dan secara istilah. Adapun yang kedua, yang selanjutnya, ta'rif Syiah, pengertian atau definisi dari Syiah secara lughatan. Wa ma Syiah, adapun Asyiah, qala Zubairi, kullu qaumin ijtama'u ala amrin fahum Syiah. Secara bahasa, Syiah adalah setiap kaum yang mana kaum tersebut sudah sepakat terhadap suatu permasalahan, maka ini bisa dinamakan Syiah secara bahasa. Nah, wa kullu man awana insanan wa tahazzama lahu bahwa syi'atun lahu. Maka setiap orang yang mengikuti, yang menolong seseorang, pembesar atau yang lainnya, dan dia berkelompok, bahwa syi'ah lahu, maka kaum tersebut sebagai kelompok dan penolong baginya. Nah, wa aslu minan musyayah, dan asal kalimat dari Syiah adalah musyayah, ay al-mutaba'ah, mengikuti. Qala Ibn Manzur rahimahullah ta'ala, asyi'atu al-qawm alladhina yajtami'una ala amrin wa kullu qawmin ijtama'u ala amrin fahum syi'ah, wa qad ghalaba hadha al-ism ala man yatawalla 'aliyan wa ahla baitihi. Kata Ibn Manzur rahimahullah ta'ala, adapun Syiah adalah suatu kaum yang mereka berkumpul bersuatu perkara. Nah, maka itu adalah Syiah, suatu kelompok yang mereka mempunyai kesepakatan, nah, di dalam suatu urusan dan suatu perkara. Tetapi kalimat ini, kata Imam Ibn Manzur rahimahullah ta'ala, seringkali dan banyak kali digunakan, nah, bagi orang-orang yang membela Ali, menolong Ali, nah, wa baiti, dan menolong ahli bait Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, ini al-Imam Ihsan Ilahi Rahim, yang menukilkan ya pengertian ini semua ya untuk mencocoki ya, nah, apa yang ada di lapangan sekarang ya, dari dulu sampai sekarang. Adapun Imam An-Nawawi dikatakan oleh penulis ya, dia adalah termasuk pemimpin Syiah. Orang ini mendefinisikan Asyiah wa hum firqatun. Nah, Ali bin Abi Thalib alaihi salam al-musammun bi syi'ati Ali alaihi salam fi zaman Nabi wa ba'dahu. Adapun Syiah adalah suatu kelompok Ali bin Abi Thalib yang mereka menamakan dirinya dengan Syiah. Nah, Ali radhiyallahu ta'ala anhu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai orang ini An-Nawawi ini mengatakan wa tarafat Syiah
salat firaq, dan kelompok Syiah berpecah menjadi 3 kelompok. Firqatun minhum qalat, kelompok yang pertama dari kalangan Syiah mengatakan, inna aliyan imamun muqtaridut ta'ah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang imam, seorang pemimpin yang wajib ditaati setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menyelisihi pemahaman kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan bahwasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan setelahnya adalah Ali. Ini kelompok pertama. Wa innal imamata jariyatun fi aqibihi, dan kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku dan berhak dipegang Ali radhiyallahu taala anhu. Adapun kelompok yang kedua mengatakan inna aliyan kana aulan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari kelompok Syiah ini, sekte yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu adalah manusia yang paling berhak menjadi utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya adalah Abu Bakar wa Umar. Maka ini juga menyelisihi dan menentang firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Adapun orang ini, kelompok ini mengatakan bahwa Ali adalah orang yang paling berhak mengemban amanah risalah kerasulan. Kemudian yang lainnya mengatakan bahwasanya Ali, kelompok yang ketiga Anna Ali alaihi salam sallama lahum al-amr wa radiya bidzalik wa bay'ahum ta'yan ghair makruh. Adapun sekte yang ketiga ini dinukilkan oleh imam mereka sendiri, yaitu An-Nawawi. Ini dinukilkan oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir di dalam 6 kitab mereka, mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu telah membaiat, yakni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu taala anhu membaiat Abu Bakar, kemudian setelahnya adalah Umar, dan Ali radhiyallahu taala anhu taat kepada keduanya, yakni di dalam khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, tentunya yang paling buruk adalah Syiah Ar-Rafidhah, yaitu pengikut Abdullah bin Saba, yang mereka mempunyai banyak kebohongan-kebohongan terhadap Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ahlu baitnya. Adapun Syiah, mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang paling mencintai ahlul bait. Kemudian mereka menipu manusia seolah-olah mereka adalah orang yang paling dekat terhadap ahlul bait, orang yang paling menolong ahlul bait. Nah, sebelumnya kaum muslimin rahimahullah, saya akan nukilkan bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib terhadap para sahabat secara umum berbeda dengan Syiah yang mereka mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, laqad ra'aitu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fama ra'adan yushbihu minkum laqad kanu yusbihuna sya'ta ghubara wa qad batu sujjada wa qiyama yurawihuna baina jibahum wa khuduruhum wa yaqifuna ala mithli jamr min dhikri ma'adihim kanna baina a'yunihim rukabul ma'ad min tuli sujudihim idza dzakara Allah hamalat a'yunuhum hatta tabulla julubuhum wa ma'adu kama yamin syajar yawma rihul 'asif khawfan min al-iqab wa raja'an lit-thawab. Coba perhatikan bagaimana Ali radhiyallahu ta'ala anhu memuji para sahabat, berbeda dengan Syiah yang jauh sekali perbedaannya, yang mereka banyak mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahkan mengeluarkan para sahabat dari keislaman. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, laqad ra'aitu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama ara ahadan yusbihu minkum. Yani Ali radhiyallahu anhu mengatakan tentang para sahabat, perbedaannya sangat jauh dengan kalian wahai kaum Syiah. Sungguh-sungguh aku telah melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana mereka sangat jauh dari kalian. Tidak ada satupun dari kalian yang mirip seperti mereka. Laqad kanu yusbihuna sya'ta ghubara. Sungguh-sungguh mereka, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam keadaan rambutnya kusut, sering beribadah, disibukkan beribadah lailan wa nahara, di malam dan di siang hari. Wa qad batu sujjadan wa qiyamah, dan mereka menghidupkan malam harinya dengan sujud dan berdiri qiyamul lail. Yurawihuna baina jibahum wa khududuhum, yang mereka selalu mengganti amalan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, menyibukkan salat malam kepada ibadah-ibadah yang lainnya.
wa yaqifuna ala mithl jamr min dzikri ma'adihim, dan mereka tatkala mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka seakan-akan berada di depan bara api, mengingat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena baina ayunihim rukabul ma'iz min tuli sujudihim, seakan-akan pada mata-mata mereka seperti rukabul ma'iz, yakni cekung. Nah, dengkul ya, kambing yang cekung. Min tuli sujudihim, dikarenakan panjangnya sujud mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dzakara Allah hamalat a'yunuhum hatta tabul juyubuhum. Apabila mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mata-mata mereka dilepaskan, mengalirlah, berlinanglah air mata sampai membasahi pakaian-pakaian mereka. Wa madu kama yamilu syajar yawm ar-rihil 'asif, dan mereka berganti dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, bergerak dari suatu amalan kepada amalan yang lain, seperti pohon yang bergoyang tatkala musim semi, khaufan minal iqab wa raja'an lis-shawab. Semuanya itu tidak lain dikarenakan khaufan minal iqab, takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Syiah yang mereka sangat jauh sekali berbeda, yang ini tadi sudah dijelaskan dan sudah dikatakan sendiri oleh Ali radhiyallahu taala anhu, yang mereka jadikan sebagai imam maksum, bahkan dijadikan sebagai Tuhan, disembah oleh mereka. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, kalau kita tarik lagi dari definisi Ahlul Bait secara umum, tadi secara umum dan definisi secara istilah bahwasanya Ahlul Bait termasuk di dalamnya adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ahlun adalah atba'uhu, pengikut, dan di sini Ahlul Bait adalah dia di dalamnya termasuk pengikut Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan bagaimana kalau kita lihat pujian Ahlul Bait itu sendiri terhadap para sahabat? Di antaranya Ibn Abbas memuji para sahabat. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memuji Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang dikafirkan oleh kelompok Syiah. Kata Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas termasuk Ahlul Bait.
Dan ini pujian Ahlul Bait terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, rahimallahu Aba Bakr, kana wallahi lil fuqara'i rahiman wa lil Qur'ani taliyan wa 'anil munkari nahiyan wa bi dinihi 'arifan wa min Allah khaifan wa 'anil manhiyati zajiran wa bil ma'ruf amiran wa bil layli qa'iman wa bil nahari sha'iman فاق أصحابه ورعا وكفافا وقطبا وزادهم زهدا وعففا. Ahlul Bait sendiri memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdullah bin Abbas. Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man ahlu baitik?" Wahai Rasulullah, siapakah Ahlul Bait engkau, wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Ahlu Abbas, keluarganya Abbas, dan Abdullah bin Abbas termasuk dari Ahlu Abbas. Rahimallahu Abu Bakar. Kata Abdullah bin Abbas, beliau termasuk Ahlul Bait, memuji Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Bakar. Kana wallahi fuqara rahiman. Demi Allah, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terhadap orang-orang fakir saling mengasihi, menyayangi. Walil Qur'ani kalian, dan lisannya selalu dibasahi dengan membaca Al-Quran. Wa 'anil munkari nahiyan, dan selalu melarang dari kemungkaran. Wa bidinihi 'arifan, dan terhadap agama Islam lebih mengetahui. Wa minallahi khaifan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat takut. Wa 'anil manhiyati zajiran, dan Abu Bakar As-Siddiq terhadap larangan-larangan Allah selalu menjauhi. Wa bil ma'ruf amiran, dan terhadap hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, selalu menganjurkan manusia untuk berbuat baik. Wa bil laili qa'iman, dan di malam hari Abu Bakar As-Siddiq selalu mengisi malam harinya dengan qiyamul lail, salat tahajud. Wa bin nahari sha'iman, dan di siang harinya diisi dengan puasa. Faqa ashabahu wa wara'an wa kafaba. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lebih unggul daripada sahabat yang lainnya dari segi wara', menjaga diri. Nah, wa za'adahum zuhdan wa 'ifaba, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pemimpin, nah, dari kalangan para sahabat, lebih unggul di dalam kezuhudannya dan menjaga dirinya. Ini di antara hubungan atau pujian Ahlul Bait itu sendiri terhadap para sahabat, yang mana para sahabat dicela, dikafirkan bahkan oleh kelompok Syiah. Nah, yang mana mereka mengaku-ngaku mencintai Ahlus Syiah, mencintai Ahlul Bait. Apa? Nah, kemudian dinukilkan oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir, adapun hubungan
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dengan Ahlul Bait itu sendiri apa hubungannya? Nah, wa kanat al-ilaqat wazifah aqidah baina bait an-nubuwah wa bait as-siddiq la yatasawwar ma'aha at-taba'ud wal ikhtilaf mahma nasaj al-musamirun al-asatirun wal abatil. Nah, sesungguhnya ilaqah hubungan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Ahlul Bait itu sendiri adalah mempunyai hubungan yang sangat kuat. Nah, antara Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ahlul Bait As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. As-Siddiqah Aisyah bintu Siddiq Abi Bakar kanat zaujatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah As-Siddiqah, perempuan yang jujur, yang ini juga dihina, dikatakan sebagai pezina, zaniah oleh kelompok Syiah. Nah, waliyadu billah. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana bapaknya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini hubungan Abu Bakar itu sendiri terhadap Ahlul Bait, alaqahnya, hubungannya. Nah, sehingga dengan demikian Abu Bakar As-Siddiq mempunyai alaqah, mempunyai hubungan yang sangat erat, yang sangat kuat terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Karena istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diantaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bapaknya, ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun Al-Faruq Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana juga dicela, bahkan dikafirkan pula oleh kelompok Syiah. Yang mereka mengaku mencintai Ahlul Bait. Pengakuan saja di dalam percintaan tidak cukup. Tetapi butuh al-amal, penerapan dan amalan, yang mana Rasulullah SAW memuji Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar wa qalbihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan al-haq melalui lisan Umar dan hatinya Umar radhiyallahu taala anhu. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, yang mana berbeda dengan kaum Syiah, malah mencela Umar, bahkan mengkafirkan Umar radhiyallahu taala anhu. Adapun pujian Ahlul Bait sendiri, pujian Ahlul Bait terhadap
Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sangatlah banyak. Nah, dan hubungan Umar bin Khattab, nah, dengan Ahlul Bait juga mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, dan ini juga tidak hanya sepihak saja. Umar juga menghormati Ahlul Bait. Disebutkan oleh Syekh Ihsan Ilahi Bahir, nah, menukilkan tentang bagaimana sikap Umar radhiyallahu taala anhu di dalam penghormatannya terhadap Ahlul Bait. Nah, ودون عمر دواوين وقال قد كثرت الأنوار فأشير عليه أن يجعل ديوانا فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف وقال اكتبوا الناس على منازلهم وابدأوا ببني عبد مناف فكتب أول الناس علي بن أبي طالب في 5,000 والحسن بن علي في 3,000 والحسين بن علي في 3,000. Setelah kejayaan Islam tumbuh berjaya di mana-mana, di pelosok sepertiga dunia, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya harta-harta kaum muslimin sudah sangat banyak. Kemudian kata Umar bin Khattab mengatakan kepada petugasnya, uktubun nas ala manazilihim wabda'u bi bani Abd Manaf. فكتب أول الناس علي بن أبي طالب في 5,000. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jadikanlah manusia, berikanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, tatkala beliau setelah memanggil Aqil bin Abi Talib, dan ini termasuk Al-Bait, wa Makhramah bin Nawfal, wa Jubair bin Mut'im bin Nawfal bin Abd Manaf. Maka orang yang paling pertama kali diberikan bantuan berupa harta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah Ali bin Abi Talib, yang mana Ali bin Abi Talib di kalangan Syiah termasuk imamuhum, termasuk imam yang paling pertama, yang mana Syiah meyakini adanya 12 imam. Syiah meyakini adanya 12 imam. Bisa ditulis. Yang pertama adalah Ali bin Abi Talib, yang kedua adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum,
Yang ketiga adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah Zainal Abidin Ali bin Al-Husain. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain. Yang kelima adalah Muhammad bin Ali bin Al-Husain Al-Baqir. Yang keenam adalah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Yang ketujuh adalah Musa bin Ja'far Al-Khadim. Yang kedelapan adalah Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha. Yang kesembilan adalah Muhammad bin Ali Al-Jawad. Yang ke-10 adalah Ali bin Muhammad Al-Hadi. Yang ke-11 adalah Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Yang ke-12 adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi, dan ini adalah imam yang ke-12 yang mereka mengklaim tentang kekhalifahan, kepemimpinan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhak pada ke-12 imam ini saja. Adapun yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Umar dan para sahabatnya tidak ada. Ini sudah menafikan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Kita lanjutkan. Tatkala Futuhatul Islam menyebar, Islam tersebar di mana-mana. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil Aqil bin Abi Thalib wa Makhramah bin Nawfal wa Jubair bin Mut'im bin Nawfal bin Abd Manaf dan mengatakan, "Uktubun nas ala manazilihim wabda'u bi Bani Abd Manaf." Tempatkanlah, jadikanlah manusia sesuai dengan kedudukannya. Dan mulailah dengan keturunan Abd Manaf. Maka orang yang paling pertama diberikan bantuan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu adalah Ali bin Abi Thalib fi 5,000. Beliau diberikan 5,000. Wal Hasan bin Ali fi 3,000. Dan yang setelahnya adalah Al Hasan bin Ali, dan ini juga termasuk Ahlul Bait, karena kita membahas masalah Ahlul Bait, sikap para sahabat, dan di sini disinggung bagaimana Umar bin Khattab yang dicela oleh mereka mengangkat Ahlul Bait, menghormati Ahlul Bait. Tetapi mereka malah mencela para sahabat, mencela Umar bin Khattab
Nah, wal Husain bin Ali fi 3 alaf, dan yang kemudian adalah Husain bin Ali diberikan oleh Umar bin Khattab 3.000. Nah, dari ini semua adalah bentuk penghormatan Umar bin Khattab terhadap Ahlul Bait itu sendiri. Nah, karena diangkatnya Ali bin Abi Thalib wal Hasan wal Husain. Nah, ini adalah bentuk penghormatan. Ini adalah bentuk ihtiram terhadap Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan kaum Syiah, nah, yang malah mencela Abu Bakar, Umar, bahkan mengkafirkan keduanya dari Islam, wal niyadzu billah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, mereka bersekte-sekte, lasta minhum fi syai', kalian bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Fa inna ma yad'i hubbu ahlul bait, orang-orang Syiah dengan menyandarkan mencintai Ahlul Bait, menolong Ahlul Bait, nah, menghormati Ahlul Bait, tidaklah demikian, melainkan mereka malah kebalikannya, membenci Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait, menyelisihi Ahlul Bait secara hakiki, qaulan wa amalan, baik secara qaul ucapan maupun secara amalan. Nah, di antara at-taqawul, kedustaan Syiah yang mereka nisbatkan, nah, kepada Ahlul Bait adalah, nah, tentang mut'ah, tentang nikah mut'ah. Nah, yang mereka mengada-ngada di dalam hal ini, mereka membuat hadis tentang masalah mut'ah, dinukilkan oleh Asy-Syaikh Ihsan Ilahi Zahir di dalam tafsir Minhajus Shadiqin, nah, milik mereka. Nah, yang mana mereka menisbatkan ini semua terhadap, nah, Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Di antara hadis yang mereka buat adalah man kharaja minad dunya wa lam yatamatta jaa yaumal qiyamah wa huwa ajda. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian orang tersebut belum melakukan nikah mut'ah, maka nanti pada hari kiamat
orang tersebut dalam keadaan ajdah, cacat, hidungnya terpotong atau salah satu dari anggota tubuhnya cacat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mereka juga sandarkan hadis kepada Rasulullah SAW. Nah, yang mana mereka membuat seolah-olah Rasulullah SAW mengatakan man tamatta'a maratan wahidatan utiqa thuluth minan nar wa man tamatta'a marratain utiqa thulutha minan nar wa man tamatta'a thalatha marrat utiqa kulluhu minan nar. Mereka sandarkan kepada Rasulullah SAW seolah-olah beliau SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan nikah mut'ah satu kali, maka orang tersebut sepertiga dari badannya akan terselamatkan dari api neraka. Dan barang siapa yang melakukan nikah mut'ah dua kali, maka 2/3 akan terselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian barang siapa yang melakukan nikah mut'ah 3 kali, maka seluruh badannya akan selamat dari siksaan santapan api neraka. Fahadha iftira ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk penyandaran kebohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Nah, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam ahlul bait itu sendiri, dan ini merupakan celaan, tuduhan terhadap ahlul bait, iftira, kebohongan, kedustaan mereka terhadap imam ahlul bait itu sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ayolah rahmatullah. Nah, mudah-mudahan sedikit dari nukilan yang saya sampaikan dari kitab Asy-Syiah wa Ahlul Bait, tentunya ini tidak cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di waktu yang lain, atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan basirah, penerangan terhadap kaum muslimin tentang siapa itu Syiah yang sebenarnya, dan bagaimana Syiah mencela Ahlul Bait, bahkan membunuh Ahlul Bait. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.